annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya. Fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktumal imama wa lam yusalli fasalliya ma'ah fa innaha lakuma nafilatun. Rawahu Ahmad wal lafdu lahu was thalathatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Yazid ibn al-Aswad al-Amiri as-Suwa'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau dan ketika itu beliau masih muda, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tiba-tiba datang dua orang laki-laki dan tidak salat keduanya. Keduanya hanya duduk-duduk di teras masjid. Fada'a bihima, maka dipanggillah kedua orang tersebut. Faji'a bihima tar'udu fara'isuhum, maka datanglah keduanya dalam posisi takut karena terperanjat, kaget kenapa dipanggil. Faqala lahuma, maka dikatakan kepada keduanya, apa yang mencegah kalian berdua untuk tidak sholat bersama kami sholat subuh tadi? Keduanya menjawab, kami sudah sholat di rumah-rumah kami wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian melakukan hal ini. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian berdua, kemudian kalian ke masjid dan mendapatkan imam, kemudian dan tidak sholat, maka hendaklah kalian berdua ngikut sholat bersama imam. Kenapa? Fa innaha lakum nafilatun, karena sholat bersama imam, sholat subuh itu walaupun sudah sholat maka dianggap sunnah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan wassalasa, dan tiga imam, maksudnya Abi Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini masih membahas tentang fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Di sini dalam hadis ini diceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang sudah sholat di rumah keduanya, kemudian datang ke masjid dalam sebuah hajat. Dan di sini tidak disebutkan hajatnya apa. Pokoknya dia datang ke masjid ada hajat, entah kepada Rasul atau mungkin kepada para sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW sholat subuh berjamaah. Ingat, salah satu mukjizat Rasul itu, Rasul mampu melihat ke belakang sebagaimana dia mampu melihat ke depan. Ya, Rasul tahu orang itu tidak sholat. Makanya ketika selesai sholat subuh, Rasul meminta dipanggil dua orang itu. Tentu karena yang manggil Rasul agak ketakutan juga dia. Akhirnya kemudian setelah dihadapkan di hadapan Rasul, Rasul bertanya, kenapa kalian tidak sholat?
Maka dua orang ini mengatakan, kami sudah sholat kok di rumah. Maka Rasul menasihati, jangan seperti itu. Walaupun kalian sudah sholat di rumah, kalau sudah mendapatkan imam sedang sholat, maka ikutlah sholat bersama mereka. Walaupun itu hanya sekedar nafilah saja pahalanya. Dari sini boleh melakukan sholat dua kali kan? Melakukan sholat dua kali kalau kondisinya seperti ini. Orang ini kan sudah sholat, tapi oleh Nabi disuruh sholat lagi. Alasannya karena dia ke masjid dan dia mendapatkan imam sedang sholat. Jangan duduk-duduk walaupun sudah sholat, itu maksudnya. Ada kasus yang lain. Nabi SAW suatu ketika selesai sholat, kemudian datang seseorang ke masjid masbuk. Maka Nabi SAW menawarkan kepada jemaah yang sudah sholat itu, man yatasaddaq bihadzal rajul, siapa yang mau sedekah dengan orang ini. Maksudnya siapa yang mau menemani sholat orang yang belum sholat ini. Padahal jemaah itu sudah sholat, sudah selesai pun sholatnya. Tapi Rasul mengatakan kepada jamaah dan mengatakan siapa yang mau bersedekah dengan orang yang masbuk ini, menunjukkan bahwa pahala menemani orang yang sholat jamaah itu sedekah. Kemudian juga kisah yang sama juga pernah terjadi kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal itu kan sudah sholat Isya bersama Nabi SAW. Pulang pula dia ke kaumnya, rupanya kaumnya belum sholat Isya. Akhirnya kemudian kaumnya meminta Mu'adz untuk mengimami mereka. Jadilah Mu'adz imam di kaumnya. Masalahnya Mu'adz ketika itu membaca surah Al-Baqarah, sehingga ada satu orang yang tidak mau menyelesaikan sholat bersama Mu'adz, keluar dari jamaah, sholat sendiri. Kemudian Mu'adz tahu dan menuduh laki-laki itu munafik. Sampailah kepada Nabi SAW kabar ini, tapi yang disalahkan Mu'adz sendiri dan mengatakan, ya Mu'adz, afattanu linnas, apakah engkau akan membuat fitnah di hadapan manusia? Kalau engkau ingin sholat dan jadi imam, maksudnya sholat Isya, tidakkah kau membaca sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha atau wal fajri wa layalin ashr? Di sini 3 kasus, semua bicara tentang bolehnya sholat 2 kali kan? Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Seperti di sini memang orang ini sudah sholat, kemudian ke masjid, duduk-duduk pula di masjid menunggu orang selesai sholat. Kenapa tidak ikut sholat sekalian? Kalau alasannya sudah sholat, kata Nabi, maka hukum engkau bergabung adalah sunnah. Kasus yang kedua, orang belum sholat, yang lain sudah sholat, kata Rasul, temani. Siapa yang bersedekah dengan dia? Maka menemani orang yang belum sholat itu sedekah. Kemudian justru dalam kasusnya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz jadi imam pula. Kalau di sini kan kasusnya jadi makmum. Kalau di kasusnya Mu'adz itu jadi imam dia, padahal dia sudah sholat Isya bersama Nabi. Ini ada 3 kasus yang sama dengan hadis Yazid ibnul Aswad. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya istihbab i'adatil jama'ati liman sholat. Disunahkan mengulang sholat jamaah bagi orang yang sudah sholat. Kapan itu? Ketika dia datang ke masjid dan mendapati manusia sedang sholat atau sedang diiqomahkan sholat dan dia posisinya sedang di masjid. Lain kalau di rumah ya, posisinya, ini kan posisinya di masjid.
Kemudian yang kedua di sini juga menunjukkan sahnya sholat di rumah bagi laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan kepada dua orang ini, kalau engkau ikut sholat berjamaah, maka engkau dapat pahala sunnah. Berarti yang sudah dikerjakan orang ini di rumah adalah melaksanakan yang wajib. Berarti sudah gugur kewajibannya kan? Menunjukkan bahwa sholat seorang laki-laki di rumah itu sah, walaupun tanpa uzur. Walaupun tanpa uzur, maksudnya walaupun tidak ada hujan, gitu ya. Kemudian juga dekat dari masjid dan begitu seterusnya, walaupun tidak ada uzur. Tapi menurut pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, berarti kalau dia tidak sholat, sah sholat di rumah tetapi berdosa karena meninggalkan kewajiban jamaah. Bagi yang berpendapat sholat jamaah itu wajib. Tapi bagi yang berpendapat sholat itu sunnah muakkadah, ya tidak. Cuman kalau dia sholat berjamaah di masjid dapat pahala 27 tingkatan. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, di sini ada kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa yakunu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentang kewajiban mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara hikmah, dengan cara lembut dan bijaksana, dan nasihat yang baik. Sebagaimana Nabi SAW dan dua sahabat ini sudah ketakutan dipanggil Nabi. Tetapi Nabi SAW sangat lembut dan mengatakan, jangan kalian lakukan lagi. Kalau kalian mau sholat bersama kami, maka kalian berdua dapat pahala sunnah. Nabi tidak marah-marah. Nabi justru kemudian menyebutkan pahalanya. Sekiranya kalian gabung, kalian dapat pahala sunnah. Dan ini juga berlaku kepada setiap masalah. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, maka hendaklah kita cegah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, walaupun selemah-lemahnya iman. Tetapi yang mencegah dengan perbuatan dan juga dengan lisan, hendaklah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baik. Kemudian juga di antara faedah hadis ini tentang husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada akhlak Nabi dan juga ada akhlak bagaimana baiknya Rasul dalam mengajar sahabat. Dari mana kita tahu Nabi SAW tidak langsung suudzon kepada dua orang itu? Lain dengan Mu'adz kan. Kalau Mu'adz itu kan langsung disebut munafik tuh. Itu yang keluar dari sholat jamaah munafik kata Mu'adz, sampai datang kepada Rasul. Tapi Rasul tidak lantas mengatakan seperti itu. Nabi SAW justru bertanya kenapa, ada apa, gitu kan? Rasul kan bertanya. Kata Rasul, ma mana'akum an tusalliya ma'ana, apa yang mencegah kalian untuk tidak sholat bersama kami? Artinya Rasul bertanya kenapa, ada apa? Ya. Jadi dia tanya sebabnya. Sebab dia masuk masjid itu kenapa? Ada hajat apa gitu. Lah ketika Nabi SAW mengetahui bahwa keduanya punya uzur. Apa uzurnya? Karena sudah sholat di rumah. Maka Nabi SAW mengarahkan, seandainya kalian mau sholat bersama kami, tentu dapat pahala. Kan lembut tuh kalau gitu kan ya, jadi nggak lantas menegur gitu. Lain dengan kita gitu, ada salah sedikit saja sudah ditanya, tidak memberikan uzur, tidak juga bertanya, langsung sewot modelnya. Terkadang baru dengar, belum tabayun ya. Padahal orang yang ngasih informasi kadang-kadang hanya menghasut saja, cari pembenaran. Kita pula yang dengar langsung sewot gitu. Padahal
kita ini harus memberikan uzur kepada siapapun. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika sakit, ya, sakit tidak bisa bangun, datang muridnya. Muridnya ini ya niatnya baik, namanya Imam Syafi'i sakit, ya tentu ingin menziarahi gurunya yang sakit. Harusnya seperti itu. Seorang murid kalau gurunya sakit ya dikunjungi, didoakan. Orang ini datang kepada Imam Syafi'i. Qawwallahu dha'faka ya imam. Qawwallahu dha'faka ya imam. Kalimat qawwallahu dha'fak itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, semoga Allah sembuhkan penyakitmu. Makna yang kedua, semoga Allah perparah sakitmu. Jadi dua-duanya itu kontradiksi waktunya. Kalau maknanya qawwallahu dha'fak, qawwa itu artinya menguatkan, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Artinya disuruh lemah makin lemah, kan itu ya? Suruh menguat lemahnya, maknanya makin parah, ya kan? Tapi kalau yang dimaksud qawwallahu dha'faka, maksudnya qawwa di sini semoga menghilangkan kelemahan, berarti sembuh. Jadi ada dua makna itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, kalau engkau mengatakan qawwallahu dha'fi, engkau mengatakan qawwallahu dha'fi, kau disuruh ditambah kelemahanku, aku akan mati gitu. Kata muridnya, enggak, bukan itu maksudku gitu. Bukan itu ya imam, bukan berdoa seperti itu maksudnya. Kata Imam Syafi'i, alim itu saya tahu, sekalipun engkau mencaciku, pasti aku katakan engkau tidak bermaksud untuk itu kepada. Nah, gitu ya. Kalau engkau pun mencaciku, kata Imam Syafi'i, pasti aku yakin engkau tidak bermaksud untuk itu. Maksudnya Imam Syafi'i memberikan uzur. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, bukan lantas kita balas tidak suka. Ada apa kan itu? Tanya dulu gitu. Nah, di sini Nabi SAW memberikan semacam akhlak kepada kita untuk tabayyun. Tanya sebabnya, kenapa, ada apa gitu ya. Jadi ini akhlak yang luar biasa yang hilang di tengah-tengah kita. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini, orang kalau kenapa Nabi SAW meminta kepada dua orang ini suruh masuk ke masjid dan ikut jamaah supaya menghilangkan su'udzon, menghilangkan su'udzon, berburuk sangka orang-orang. Karena dua orang ini kan sahabat, bukan orang kafir gitu ya. Dua orang ini sahabat Nabi, dikenal di tengah-tengah sahabat. Kok sholat subuh orang lagi sholat, kok dia duduk-duduk di teras? Kan suudzon akhirnya. Orang-orang ini suudzon, ngapain orang ini kan? Makanya Nabi SAW berusaha menghilangkan suudzon itu, karena setan itu masuk di jalan darah manusia. Bisa saja kemudian kalau Rasul SAW tidak memanggil keduanya dan tidak menjelaskan kepada keduanya dan tidak mengarahkan keduanya, tentu sahabat satu dengan yang lainnya akan berburuk sangka dengan dua orang ini. Kok gitu mereka? Di hadapan kita ada Rasul, kok nggak mau masuk ke sholat? Kurang ajar, macam-macam nantinya kan. Dan di sini Nabi SAW berusaha memutus jalan setan itu. Makanya ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama Safiyah bintu Huyai, ketika Rasul sedang i'tikaf di masjid bulan Ramadan, maka Safiyah itu datang menemui Nabi SAW di masjid. Kemudian Nabi SAW menemui Safiyah, kemudian ngobrol berdua. Masjid Rasul bukan kayak masjid kita terang benerang, gelap-gelap. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lewat di hadapannya dengan langkah yang sangat cepat sekali. Kata Nabi SAW, pelan-pelan kalian berdua, ngapain cepat-cepat? Ini di samping saya Sofia, bukan siapa-siapa loh, ini istri saya. Gitu ya. Padahal sahabat tak mungkin menuduh Rasul macam-macam kan? Gak mungkin lah sahabat menuduh Rasul macam-macam. Tapi Nabi SAW menghilangkan sebelum terjadinya berburuk sangka itu, diputus dulu. Rantai berburuk sangka itu diputus dulu, kata Rasul. Jangan tergesa-gesa, santai saja kalian berdua jalan. Ini Sofia loh istri saya. Kata sahabat ini,
Ya Rasulullah, kami tidak mungkin menyangka yang tidak-tidak. Tapi Rasul mengatakan, oh tidak, fa inna syaitan yajri majra dami ibni Adam. Karena setan itu masuk di jalan darah manusia. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan pun ada setan yang tidak diikat dan bisa juga masuk. Karena ini kan posisinya di bulan Ramadan. Posisinya di bulan Ramadan, artinya di bulan Ramadan ada juga orang kesurupan tuh. Karena yang diikat itu cuman marodatu syayatin saja. Marodah setan. Marodah itu artinya jin yang paling jahat saja. Jin yang paling kuat, yang suka menggoda manusia sampai ke tingkat kufur saja. Tapi yang kerocok-kerocoknya yang berkeliaran lah. Artinya bahwa setan itu bisa masuk ke jalan darah. Sehingga kemudian setan yang masuk ke jalan darah itu masuk kemana? Ke hati manusia, kemudian memberikan was-was, saja. Karena begini, di tubuh manusia itu kan ada dua energi positif, ada dua energi negatif. Yang positif itu berasal dari akal dan qarin malaikat. Yang negatif itu berasal dari hawa nafsu dan qarin dari jin. Ya. Begitu kata Imam Ghazali. Jadi malaikat dan akal itulah yang membimbing manusia untuk berbuat baik, sehingga mudah berhusnudzon kepada Allah. Hawa nafsu dan syaitan inilah yang kemudian memberikan was-was supaya kita suudzon kepada Allah. Dan kenapa jin bisa masuk ke badan kita? Karena di badan kita ada jinnya. Jin yang di badan kita itulah yang ngundang jin yang dari luar suruh masuk. Ya. Makanya supaya jin qarin yang ada di badan kita ini menutup pintu jin-jin yang lain masuk, makanya kita disyariatkan untuk baca Quran, untuk zikir, ya kan, untuk berdoa, zikir pagi, petang, sebelum tidur dan begitu seterusnya, supaya akal dan malaikat bisa mengalahkan hawa nafsu dan syaitan tadi. Baik, ini di antara faedah hadis ini. Kemudian faedah yang lain, di antara yang disebutkan para ulama di sini, bahwa ibadah ini idzan tahat la yajuz ilghauha wa inna ma qad waqa'at mawqi'uha walau saluha ilghauha la amara hadaini ar-rajulaini bi ilgha'is salati allati waqa'at fil baiti wa ja'ala al-faridata hiya allati ma'al jama'ati wal ula nafilah. Jadi ibadah yang sudah dikerjakan tidak bisa dibatalkan. Ibadah yang sudah dikerjakan itu tidak mungkin dibatalkan. Sebab kalau dibatalkan, tentu Rasul akan menganggap bahwa sholat bersama Rasul itu yang wajib dan yang di rumah itu sunnah, kan itu ya. Tapi Nabi SAW tetap menganggap sholat yang dilakukan dua orang itu di rumah tetap itulah yang wajib. Adapun yang kedua yang bergabung bersama Rasul dan para sahabat itu dianggap sunnah. Jadi kalau ibadah tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah selesai, sudahlah, dapat pahala lah dia kan itu. Nah, jadi ini juga sebuah faedah yang sangat luar biasa dari keterangan para ulama dalam mengambil mayu khudu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini. Baik, ini hadis yang pertama, termasuk pada hadis yang kedua. Hadis ke-325. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbir, wa idza tukabbiru hatta yukabbir. Wa la tukabbiru hatta yukabbir. Wa idza raka'a farka'u, wa la tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, wa la tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in." Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu wa asluhu fi sahihain.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sering saya katakan nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman ibn Sakhr. Di jahiliyah disebut Abdu Syams. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis sampai mencapai 5.000 lebih. Jadi terbanyak. Dia meriwayatkan hadis itu sampai 5.374 hadis kalau tidak salah. Dan dia di urutan tertinggi dari kalangan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Baru di bawahnya ada Abdullah bin Umar, di bawahnya ada Anas ibn Malik radhiyallahu an, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan begitu seterusnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an ini memang masuk Islam ini tidak lama sebenarnya. Dia kan di tahun ke-7 Hijriah. Artinya berjumpa dengan Rasul tidak lama, hanya 4 tahun. Karena di 11 Hijriah Rasul wafat kan. Tetapi karena kegigihan thalabul ilmi, Abu Hurairah ini menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mustahil bagi Allah. Orang yang menekuni sebuah perkara pasti akan membidangi. Orang menekuni sebuah perkara itu akan membidangi. Lah Abu Hurairah ini memang menekuni, bermulazamah bersama Rasul di saat orang-orang muhajirin sibuk dengan berniaga, di saat orang-orang Ansor sedang sibuk dengan pertanian, dengan perkebunan dan ladang, maka Abu Hurairah sibuk hadir di majelis Nabi dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Sehingga dalam waktu yang singkat Abu Hurairah bisa menjangkau banyak para sahabat yang sudah lama masuk Islam. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu sebuah rezeki. Makanya kita harus banyak berdoa, Rabbi zidni ilmu, ya Allah tambah ilmu kepadaku. Karena ilmu itu sama dengan harta. Ada orang yang dari pagi sampai sore lelah, letih, keringat bercucuran, panas, kelontang, kering gitu ya. Tapi hasilnya tak banyak. Tapi ada yang duduk-duduk saja ya, nunggu warung, nunggu toko, nunggu bisnis. Tahu-tahu setiap bulan transferannya bisa untuk makan setahun. Ya namanya cari uang itu kan rezeki. Ilmu juga gitu. Ada orang lama gitu ngaji gitu ya, tapi bego terus, nggak pernah pinter-pinter gitu. Ada yang baru sebentar kok dia pintar, nama rezeki dari Allah. Tetapi walaupun mungkin belum diberikan kecerdasan, tetap hadir di majelis taklim itu sesuatu yang utama. Kenapa? Karena banyak juga di zaman dahulu ada orang yang hadir di majelis taklim itu bukan mencari ilmu, tetapi mencari adab, ya, mencari akhlak. Ya duduk saja, nengokin ustadznya, syekhnya, imamnya gitu kan. Tapi ada yang betul-betul mencatat, mencari ilmu. Tapi yang jelas bahwa minimalnya orang yang hadir di majelis taklim itu kalau pergi dosa-dosanya diampuni. Kata Rasul, "Qumu maghfura lakum." Berdirilah, bubar kalian, dosa kalian sudah diampuni. Cukup duduk. Ustaz dia ngantuk gimana? Masuklah. Masukkan aja lah. Baik, kembali jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau enggak diikuti ya ngapain dijadikan imam? Salat sendiri aja lah kan. Makanya kalau seandainya kita ini mau jadi makmum ya ikuti imam. Kalau enggak mau ngikuti imam ya salat sendirilah gitu. Tapi pahalanya kan berbeda. Jadi imam itu diikuti, imam itu dijadikan imam supaya diikuti makmum. Kata Nabi SAW, "Fa'idha kabbar fakabbir." Kalau imam takbir Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kalian takbir sebelum imam takbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku baru kalian ruku. Wa la tarka'u hatta yarka'. Kalau kalian kalau imam ruku jangan kalian ruku, dan jangan kalian ruku sehingga imam ruku. Karena ini banyak kasusnya. Saya sering melihat kadang-kadang imam belum sujud, dia pula kepalanya sudah di tangan. Dan itu ya.
Kadang-kadang imam belum bangkit dari ruku, dia pula sudah i'tidal. Kadang-kadang yang takutnya imam belum salam, sudah salam dia langsung pergi gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Di sini Rasul mengatakan, apabila imam ruku, rukulah kalian, dan jangan kalian ruku sampai imam ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, kalian yang makmum ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, apabila imam sujud, fasjudu, sujudlah kalian mengikuti sujudnya imam. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan sujud sebelum imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyamah, apabila imam salat berdiri, kalian selaku makmum fasallu qiyamah. Dari tadi kan enak, udah panas gitu. Wa idza sallu fasallu qiyamah, maka salatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qa'ida, apabila imam duduk, fasallu qu'udan ajmain, maka salatlah kalian mengikuti duduknya imam. Baik. Di sini ada banyak faedah yang kita bisa petik dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Abi Dawud, dan asal-akan ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama faedahnya, wajibnya mengikuti imam, karena imam itu contoh pada setiap gerakan dia. Pada setiap ucapan, gerakan imam itu menjadi contoh yang harus kita ikuti, jangan menyelisih imam. Kemudian yang kedua, di sini juga ada hukum bahwa mendahului imam dalam sholat itu haram hukum. Imam belum takbir, ibu sudah takbir. Imam belum ruku, ibu sudah ruku. Imam belum sujud, ibu pula duluan sujud. Ini sebenarnya jadi imam siapa? Ibu atau imam? Haram ini, nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan kalau dilakukan secara sengaja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau sengaja dia tahu gitu ya, dia sudah jadikan imam dia tahu dia, maka batal sholatnya. Lah kalau cerita tentang pembahasan kondisi makmum dengan imam itu, kalau boleh saya rangkum ada 4 perkara. Ya. Pertama di sini, seorang makmum mendahului imam. Seorang makmum mendahului imam, maka hukumnya haram. Kalau sampai sengaja, batal sholat. Ini yang rajih dari kalangan ulama, sholatnya tidak dianggap. Yang kedua, tidak mendahului imam tetapi berbarengan, gerakannya bareng dengan imam gitu ya, rukunya sama dengan rukunya imam, waktu sujudnya sama juga dengan waktu sujudnya imam. Dia tidak mendahului, tidak, tetapi sama-sama setiap gerakannya. Bagaimana hukumnya kalau sama-sama ini? Maka kata para ulama mengatakan, sebagian ulama memakruhkan sholatnya, sebagian yang lain mengharamkan sholatnya. Tetapi pendapat yang kuat, tidak batal sholatnya kecuali dalam satu kondisi. Dia kalau berbarengan dengan imam, batal sholatnya. Satu kondisi saja. Apa itu? Ketika takbiratul ihram, ketika permulaan sholat. Kalau berbarengan dengan imam, kata para ulama tidak ada khilaf, batal sholat. Tapi selain takbiratul ihram, kalau dia berbarengan tidak membatalkan sholat, cuman ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh, itu saja. Kemudian kondisi yang ketiga, menyelisih imam. Nah, jelas ini kalau menyelisih imam, batal sholatnya. Imam ruku, ibu-ibu sujud pula. Nah, ini gimana? Jadi ini menyelisih jelas, maka batal sholatnya. Kemudian yang nomor 4, inilah yang dianjurkan, mengikuti imam pada setiap ucapan dan perbuatan. Inilah yang disyariatkan,
yang ditunjukkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca di sini. Baik. Ada beberapa permasalahan, di antaranya tentang ucapan Sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis ini kan Rasul mengatakan apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamd. Maka ulama mengatakan, apakah Rabbana walakal hamd dan Sami Allahu liman hamidah itu dibaca berlainan, artinya imam membaca Sami Allahu liman hamidah, jadi makmum yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Lebih jelas lagi, apakah imam itu cukup membaca itu Sami Allahu liman hamidah dan makmum cukup membaca itu tanpa membaca Sami Allahu liman hamidah, cukup Rabbana walakal hamd, atau dua-duanya imam makmum membaca Sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Ini yang jadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan, dan ini mazhabnya Hanafiyah dan juga Hanabilah, bahwa makmum tidak boleh menggabungkan dua lafaz itu. Makmum tidak boleh menggabungkan dua lafaz Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Artinya cukup Rabbana walakal hamd saja. Ini madhab Hanafiyah dan madhab Hanabilah, pengikut Abi Hanifah dan pengikut Imam Ahmad. Dan dua madhab ini mengatakan yang boleh menggabungkan dua kata itu, tasmi dan tahmid, ya, Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd, itu hanya dua orang. Pertama imam, yang kedua kalau ibu sholat sendiri. Kalau ibu jadi makmum, tidak ada kalimat Sami Allahu liman hamidah, itu haknya imam. Kita bangkit dari ruku ke i'tidal cukup membaca Rabbana walakal hamd. Kalau posisinya jadi makmum saja, ya. Jadi ini satu pendapat dari Hanafiyah dan Hanabilah. Beda pula dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mereka memandang boleh menggabung. Imam boleh menggabung, makmum boleh menggabung. Imam boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Makmum juga boleh menggabung seperti itu, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dalilnya, kata madhab Syafi'i ini, karena ada dalam Sahih Muslim hadis ke-476, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala Sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamd. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat dari ruku, beliau mengucap Sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan dalam hadis yang lain, apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika Rasul salatnya membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ya kita juga baca, baik dalam posisi kita sendiri, baik dalam posisi kita imam, baik dalam posisi kita makmum. Itu maksud mengambil keumuman hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'lamu khilafan fi annal munfarida yaqulu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kata Imam Ibnu Abdul Barr memberikan faedah juga, saya tidak ada pengetahuan tentang adanya khilaf, artinya tidak ada khilaf di antara ulama bahwa orang yang sholat sendirian boleh menggabungkan dua kata tersebut, tasmi dan tahmid. Taib, ini juga diantara faedah tentang Sami Allahu liman hamidah. Kemudian juga hadis ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal haditha
yadullu ala anna al-ma'muma idza kana yara masyru'iyyata jalsatil istirahati mutlaqah wal imamu la yaraha annahu yutabi'u imamah wa la yajlisu laha wa bil aqsi idza kana al imamu yaraha wal ma'mumu la yaraha fa innahu yajlis wa hadha kulluhu tahqiq lil mutaba'ah. Kata beliau, hadis ini menunjukkan kalau ada perbedaan pendapat antara makmum dengan imam, imam pendapatnya mengambil pendapat Syafi'i, makmum pula mengambil pendapat Hambali. Ini imam dengan makmum berbeda pendapat dari segi fikih. Contoh duduk istirahat setelah sujud sebelum bangkit, ya kan? Ada duduk istirahat namanya kan, sujud sebelum bangkit, istirahat sebentar kemudian bangkit. Ini kan jadi khilaf ulama. Ada yang menyariatkan duduk istirahat, ada yang tidak mensyariatkan duduk istirahat dari sujud langsung bangkit. Ini gimana? Ini umpamanya makmum berpendapat adanya duduk istirahat, imam pula tidak, gitu maksudnya. Itu yang ingin dijelaskan di sana. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa makmum apabila dia melihat disyariatkannya duduk istirahat, sementara makmum tidak berpendapat seperti itu, ya, makmum tidak berpendapat seperti itu, imamnya langsung bangkit, maka kata Syekhul Islam, kamu jangan mengamalkan pendapatmu, ikut imam, supaya ada perwujudan hadis Abu Hurairah di sini, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti, gitu maksudnya. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, imam ini berpendapat tentang adanya duduk istirahat, makmum pula tidak berpendapat seperti itu, maka jangan langsung bangkit, ikut duduk istirahat. Kalau langsung bangkit itu mendahului imam namanya, ikutlah duduk istirahat juga. Kenapa di sini? Supaya wahada kulluhu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini semuanya sebenarnya hakikatnya tahqiqun lil mutaba'ati, sebagai perwujudan bentuk makmum mau mengikuti imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Umpamanya yang satu melihat kunut subuh, yang satu tidak melihat kunut subuh. Yang berpendapat adanya kunut subuh ikut mazhab Syafi'i, yang mengingkari adanya kunut subuh ikut mazhab Hambali. Imam kunut, makmum pula mengikuti pendapat yang tidak kunut. Bagaimana sikap kita terhadap seperti itu? Maka kita ikut kunut, walaupun hakikatnya kita tidak berpendapat adanya kunut, tetap kita mengangkat tangan dan mengaminkan. Karena Imam Ahmad sendiri yang berpendapat tentang semua riwayat tentang kunut subuh itu dhaif lemah. Ketika dia ditanya tentang orang yang sholat di belakang orang yang kunut, kata Imam Ahmad, bagaimana, apakah saya tidak mengikuti imam? Kata Imam Ahmad, kamu harus kunut juga dan mengaminkan kunutnya imam. Dalam rangka apa? Untuk mutaba'ah, mengikuti imam. Atau sebaliknya, ini imamnya tak kunut, ya kan? Makmumnya pula madhab kunut. Gimana ini? Ya ngikutin imam saja, dan itu ngikutin imam. Jangan dianggap kemudian sholatnya tidak sah, akhirnya pulang sholat subuh lagi dia di rumah. Kenapa diulang subuhnya? Nggak ada kunutnya, nggak sah itu. Jadi untuk mengikuti imam seperti itu. Lagi mana pula kalau seandainya orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i haji umroh ke Saudi yang bermadhab Hambali, hari-hari tak ada kunut di sana. Ya, jadi masalah fikih itu al-amru fihi wasi, perkaranya luas, tidak perlu diributkan, tidak perlu direcoki, itu maksudnya. Tidak perlu dibid'ah-bid'ahkan, apalagi sampai kemudian buat jamaah sendiri. Nggak usahlah sholat di sana, nggak ada kunutnya, kita buat masjid sendiri, ada ngadu kunutnya di sini. Jadi akhirnya jadi pecah. Ini kan bukan masalah akidah, masalah furu'. Masalah furu' itu luas. Karena imam mazahib sendiri satu dengan yang lainnya itu pernah berjumpa. Umpamanya Abu Hanifah, yang paling tua kan Abu Hanifah, ya. Kemudian yang paling tua Abu Hanifah kita lihat umpamanya Imam Malik.
itu pernah berjumpa dengan Abu Hanifah. Imam Malik pernah berjumpa dengan Abu Hanifah, walaupun tidak belajar. Walaupun tidak belajar, hanya berjumpa karena Imam Malik itu kan tidak pernah belajar kepada siapapun ulama di luar Madinah. Ingat, Imam Malik itu tidak pernah belajar keluar, di Madinah saja dia. Dan makanya dia mengambil perkataan orang Madinah. Imam Malik itu mengambil perkataan orang Madinah. Dia, kalaupun dia keluar hanya haji saja, pernah berjumpa dengan Abu Hanifah dan berdialog itu saja. Kemudian Imam Malik punya murid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad. Jadi antar madzhabul arba itu ada keterkaitan satu dengan yang lain kan. Walaupun di antara mereka ada perbedaan pendapat, tidak ada tuh gontok-gontokan di antara mereka. Yang jadi masalah itu para pengikutnya biasanya. Ketika mereka mulai dengan ta'assub madhab, ya, sudah mulai fanatik madhab, ini yang bahaya. Sampai-sampai zaman dulu saking fanatiknya madhab, melarang satu madhab menikahkan putrinya dengan laki-laki madhab lain. Sampai seperti itu, sampai mau perang, sampai berani-berani membuat hadis palsu untuk menguatkan madhab. Ketika sebagian madhab Hanafi kalah debat dengan sebagian madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Syafi'i, mereka malah akhirnya menciptakan hadis palsu mencela Imam Syafi'i. Sayati alaikum zaman rajulun asyaddu min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris. Akan datang zamannya muncul seorang laki-laki yang kerasnya seperti iblis, dialah Muhammad bin Idris. Maksudnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan namanya Muhammad ibn Idris. Masa sampai ngomong begitu? Kalau gara-gara kalah debat dia ngomong begitu. Aku mendengar hadis Rasul akan datang zamannya seorang laki-laki akan muncul lebih jahat dibandingkan iblis, dialah Muhammad ibn Idris. Karena fanatik madhab, ya kan? Bahkan yang madhab Maliki juga mengatakan laula Malik lakana dinu Malik. Kalau bukan karena Imam Malik hancur agama ini gitu. Yang madhab Hambali buat hadis juga. Nabi berwasiat, wasiat li ummati an yatahambalu. Nabi berwasiat kepada umatnya agar bermadhab Hambali. Semua buat hadis palsu untuk menguatkan madhabnya. Jadi intinya kita tidak boleh fanatik madhab, dan kita hanya boleh mengambil kebenaran dari sisi madhab saja. Kalau dalam Imam Syafi'i ada kebenaran kita ambil, kalau dalam Imam Ahmad ada kebenaran kita ambil, dan begitu seterusnya. Karena madhab yang paling tinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini diantara dua hadis kita bahas di pagi hari ini. Silakan kita buat tanya jawab. Sampai enggak tuh? Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana jika dalam sholat kita sama-sama teman perempuan berdua, kemudian kita duduk langsung sholat, kemudian teman tersebut datang dari belakang dan bilang ingin berjemaah dengan kita, sedangkan kita sholat sunnah gitu Ustaz. Iya. Iya, jadi tentang masalah orang yang sholat mengikuti orang lain sholat, ini terjadi polemik sebenarnya di antara ulama. Ini saya baca ya. Mana ini? Oh iya. Jadi bolehkah seseorang itu mengikuti orang lain di dalam sholat yang berlainan? Di dalam sholat yang berlainan, ada yang mengatakan tentang tidak boleh seseorang yang sholat maghrib mengikuti yang sholat isya. Umpamanya ibu belum sholat maghrib masuk,
kemudian ada satu orang yang sedang isya, ya kan? Boleh nggak kita menepuk kemudian kita jadi makmum di belakang? Kan yang imamnya kita jadikan imam kan sholat isya, sementara kita sholat maghrib. Ataupun sebaliknya yang ibu tanyakan, yang sedang sholat ini sunnah, ibu pula sedang belum isya, berarti ingin sholat isya dengan memakmumi, menjadi makmum bagi imam yang sedang sholat sunnah. Dari mana kita tahu? Yang mungkin kita datang ke masjid, nampak sudah selesai sholat, kemudian ada yang sholat sunnah, kita mendekati dia, kemudian nempuh, jadi kita tahu dia sedang sholat sunnah kan? Sebagian mengatakan tidak boleh mengikuti sholat yang berbeda, kecuali kalau yang masbuknya maghrib, yang imamnya maghrib boleh, yang masbuknya isya, yang imamnya isya boleh. Pokoknya yang berlainan itu dilarang. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, dibolehkan. Pendapat yang kedua, dibolehkan. Adapun pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad, yang tadi yang saya sebutkan, tidak boleh orang yang sholat wajib berimam kepada yang sunnah, atau yang sholat duhur kepada yang asar, atau sebaliknya, ya. Ini menurut Imam Ahmad tidak boleh. Kenapa? Karena kedua sholat itu, pertama berbeda nama, yang kedua berbeda waktu. Maghrib dengan isya kan beda waktu, ya. Kemudian duhur dengan asar beda waktu, dan beda nama juga, gitu. Makanya kata Imam Ahmad tidak boleh. Dalilnya apa? Ada hadis mengatakan fala talifu, janganlah kalian berselisih. Ini satu pendapat daripada Imam Ahmad. Tetapi riwayat yang lain masih dari Imam Ahmad juga. Jadi Imam Ahmad itu punya dua riwayat, gitu. Dan riwayat yang kedua ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Biasalah imam itu ada dua pendapat. Kata Imam Syafi'i itu kan pendapat Mesir beda dengan pendapat Baghdad. Makanya ada kaul kadim, ada kaul jadid. Ya, ada kitab Al-Hujjah, ada kitab Al-Um, ya kan? Ini berlainan. Lah pendapat yang kedua, pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang menukil dari pendapat Imam Ahmad, membolehkan. Boleh seseorang itu menjadikan imam orang lain, dan boleh seseorang itu menyelisih niat orang lain. Yang satu maghrib, yang satu isya kan beda niat. Yang satu wajib, yang satu sunnah itu beda niat. Maka boleh menyelisih niat. Maka orang yang sholat isya di belakang orang yang sholat maghrib atau sebaliknya, maka tidak ada masalah. Atau umpamanya gini, ibu sholat maghrib, imamnya sholat isya, otomatis kelebihan rakaat. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang ini diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, di rakaat ketiga dia boleh menyelesaikan salam kemudian pergi, walaupun imam belum selesai, karena dia kan 4 rakaat, kita kan 3 rakaat saja. Atau yang kedua, boleh dia menunggu. Jadi imam biarlah dia sholat isya nunggu 1 rakaat, kita duduk saja, duduk tasyahud akhir, sampai akhirnya kemudian selesai sama-sama. Nah gitu maksudnya. Jadi bolehkan. Jadi ada dua pilihan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Boleh menunggu imam menyelesaikan isyanya karena kita cuma 3 rakaat, imam 4 rakaat. Boleh juga kita langsung salam di 3 rakaat, pergi meninggalkan imam. Karena kan kita maghrib saja, sementara imam isya. Nah ini ada dua pendapat di antara ulama. Ya kalau ikut pendapat Imam Ahmad yang pertama ya tidak boleh. Ya tetap mendingan sholat sendiri dibandingkan menjadikan orang lain imam, ya. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua dibolehkan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Tadi untuk bacaan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal itu ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah itu makmum hanya boleh mengucapkan Rabbana walakal. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i mengatakan makmum dan imam boleh mengucapkan Sami Allah dan Rabbana walakal. Itu Ustaz lebih condong kemana? Pendapat yang pertama atau yang kedua digunakan? Iya. Ya kalau saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, karena memang jelas hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.
Berarti ini kan mencakup imam, makmum, dan yang sholat sendirian. Berarti boleh membaca dua-duanya. Itu kalau ibu tanya saya, pendapat saya. Ya. Karena memang jelas keumuman hadis ini belum dikhususkan. Kecuali ada hadis yang mentaksis yang umum, baru kita milih yang khusus. Sementara belum ada kan taksisul am di sini, mengkhususkan yang umum dari sabda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, jadi pernah dengar untuk khusyuknya pas saat sholat itu kita harus memahami bacaan sholat yang lain, jangan itu saja. Nah misalnya kalau antara ruku dan sujud, pas ruku kita membaca Subhana rabbiyal azim, pas sujudnya kita baca yang lain gitu kan, bukan Subhana rabbiyal a'la, jadi kan nggak sepatah dia gitu antara bacaan sujud dan bacaan ruku. Itu bagaimana sholat itu Ustaz? Kan sudah beda memang. Subhan rabbiyal azim untuk ruku, subhan rabbiyal a'la untuk sujud kan. Iya, Ustaz. Mau diapain? Dirubah. Tapi kadang nggak khusyuk lagi pas sujud, jadi nggak Subhana rabbiyal a'la yang dibaca pas sujud, bacaan yang lain. Oh, karena melek, karena melamun ya, mikir utang, mikir BBM naik. Iya mungkin. Ya kalau dia sampai lupa, ya dia harus istighfar ya, ataupun baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan. Kalau seandainya dia tidak membaca Subhana rabbiyal a'la, sekarang kan begini, bacaan Subhana rabbiyal a'la itu dia bagian rukun sholat kah, dia bagian wajib sholat, dia bagian sunnah sholat, itu harus dirinci dulu ya. Kalau dia bagian rukun tidak dibaca, batal sholatnya. Karena rukun itu kalau ditinggalkan membatalkan sholat. Kalau dia wajib, tidak batal sholatnya, tapi cukup sujud sahwi. Tapi ada yang mengatakan tidak ada sujud sahwi dalam lupa bacaan. Sujud sahwi itu hanya berlaku di gerakan. Seperti orang baca Quran salah, ya nggak ada sujud sahwi, ya namanya kan salah di bacaan kan. Jadi sujud sahwi itu kalau dia lupa dalam gerakan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah ucapan setiap dalam sholat itu Subhan rabbiyal a'la, Subhan rabbiyal azim itu bagian rukun ataukah bagian wajib gitu ya? Yang jelas bahwa setahu saya itu bukan bagian rukun. Subhan rabbiyal a'la itu bukan bagian rukun. Nanti saya cek lagi hadis-hadisnya. Itu bukan bagian rukun sehingga tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bisa jangan diulangi melengnya gitu saja. Wallahu a'lam. Ya Bu. Coba Ibu nih kasih mic. Maaf Bu, pakai ini. Saya agak bermasalah telinga. Sudah 2 minggu agak budek nih. Kemarin dicek di THT ada masalah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ustaz kan sujud terakhir itu kan kita diperbolehkan kita melakukan sujud terakhir dengan niat berdoa masjid lama itu kan Pak Ustaz. Terus ada seseorang sujudnya itu imam udah assalamualaikum, dia masih sujud. Itu sering dilakukan orang itu, tapi bagaimana cara kita menegur? Kadang kita bikin itu pula kita lihat di samping dia sholatnya. Orang udah assalamualaikumnya masih juga sujud. Nggak ditarik. Iya makanya kita kalau kita sama-sama teman, sama-sama jemaah di masjid yang sama, bisa kita bilang Pak apa sih begitu, terus ini orang luar tapi dia sering datang gitu Pak. Ya alhamdulillah. Doa dalam sujud itu sunnah saja. Sebaiknya dilakukan di sholat sunnah. Sebaiknya dilakukan di sholat sunnah. Di sholat wajib bersama imam itu kita baca yang pokok-pokok saja. Jangan meninggalkan yang pokok, memperpanjang yang tidak pokok. Kalau dalam sholat wajib ya. Kalau mau doa panjang-panjang, sholat sunnah saja. Sholat sunnah kan terserah kita. Mau sujud kata Sufyan kayak Sufyan Ats-Tsauri 1 jam namanya kan. Ya tidak apa-apa, kita sholat sendiri. Siapa yang ganggu kita? Tapi kalau ikut imam itu berdasarkan hadis yang kita bahas pagi ini harus diikuti.
jangan sampai lompat 2 rukun batal. Jangan sampai lompat 2 rukun ya. Umpamanya lompat 2 rukun itu, umpamanya dia lagi imam sudah ruku, dia masih asik baca aja. Imam sudah i'tidal, baru dia ruku. Ketika imam sudah sujud, baru dia i'tidal. Itu lewat 2 rukun namanya. Tidak boleh, batal sholatnya. Ya. Jangan sampai ngeloncat 2 rukun, 1 rukun saja. Ya, jadi kalau memang tidak bisa kekejar bacaannya, dosa diteruskan. Kalau yang dibaca surah Al-Fatihah, dan menurut madhab Syafi'i surah Al-Fatihah itu rukun, baik bagi sholat sendiri, imam, makmum, baik yang dijaharkan atau yang tidak dijaharkan, secara mutlak. Kalau madhab Syafi'i itu wajib dibaca. Mau imamnya keras, mau imamnya tidak keras, wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Berarti kalau dia baru Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba ruku ikut ruku, belum dianggap 1 rakaat dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu menurut Imam, kalau tidak salah Ar-Romli ke Ar-Romli, pokoknya ada madhab Syafi'i mengatakan, kecuali kalau dia sudah membaca 3 kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, kemudian ruku, itu sudah dianggap 1 rakaat. Alasannya apa? Alasannya karena sudah memenuhi hak Allah. Karena Fatihah itu dibagi 2. Ada hak Allah, ada hak hamba. Hak Allah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini hak Allah. Hak hamba mulai daripada setelah itu. Itu hak hamba semuanya sampai waladhdallin. Kalau sudah memenuhi hak Allah, berarti sudah dianggap 1 rakaat dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau belum, maka belum dianggap 1 rakaat. Tapi dalam madhab yang lain beda lagi. Ya, dalam madhab yang lain beda lagi. Seperti Hambali dan yang lainnya, atau yang dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, justru makmum tidak perlu baca. Ya. Tidak perlu baca dalam sholat jahar yang dikeraskan, maghrib, isya, subuh tidak perlu baca. Ikut saja, walaupun Fatihah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, ingatkan baik-baik aja, Bu. Kalau ibu berani, mental singa ya, dikasih tahu saja. Baik-baik gitu ya. Setahu saya gitu aja. Atau aja ngopi di mana? Ngobrol di warung kopi. Wallah. Ustaz, Iya. misalnya kita kan kalau yang perempuan itu ada hijabnya. Terus kita kan nggak tahu tuh imam pakai duduk istirahat atau enggak, kita gimana, Ustaz? Kalau tidak ada hijab, makanya disitulah makanya kenapa di zaman Rasul itu dalam sholat tidak ada hijab antara makmum dengan imam, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Di zaman Nabi tidak ada hijab. Tetapi yang dikedepankan biasanya anak-anak perempuan itu di saf pertama, kemudian orang-orang dewasa di saf belakang. Tapi kalau laki-laki, yang dewasa di depan, yang anak-anak di belakang. Jadi anak-anak paling belakang, yang laki-laki, anak-anak perempuan paling depan, baru yang belakangnya ibu-ibu. Dan kalau selesai sholat, mereka tertib, yang perempuan dahulu keluar, baru yang laki-laki. Karena di zaman para sahabat itu kan mereka khusyuk habis sholat ya zikir menghadap Nabi kan itu. Jadi begitu di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang karena mungkin banyak fitnah, akhirnya kemudian dihijablah masjid. Ya sebenarnya si hijab itu jangan sampai tinggi-tinggi kalau bisa ya, supaya makmum masih bisa melihat. Karena dikhawatirkan imam sujud tilawah, disangkanya makmum rukuk. Kan sering terjadi itu kalau takbirnya tinggi. Ini imam lagi sujud tilawah, umpamanya wasjud waqtari, sujud tilawah dia. Ini kan di akhir ayat masalahnya, surat Al-Alaq itu. Orang nggak nyangka ini di akhir ayat, masalahnya di akhir ayat pasti rukuk kan itu. Lain kalau di pertengahan, orang masih nyangka dia sedang sujud tilawah, kemudian berdiri melanjutkan. Tapi ada di 2 surat yang ujungnya sajdah. Pertama surah Al-Alaq, yang kedua surah An-Najm. Itu di ujung-ujung tuh sajdahnya kan. Nah, itu madaratnya di situ, disangkanya dia sedang ruku padahal sedang tilawah. Nah, jadi madarat akhirnya di sini kan. Makanya kalau bisa tidak takbir. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, terkena hijab gitu ya. Nah, tiba-tiba kemudian menyelisihi imam karena ketidaktahuan, ya tidak apa-apa. Karena ketidaktahuan, namanya nggak tahu. Nah, makanya nanti kalau sudah terjadi sesuatu ya arahkan saja takmir masjidnya
ini terlalu tinggi hijabnya ini, nggak tahu saya jadinya imam ini seperti apa gitu ya, supaya dipendekkan hijabnya. Kalau lagi ngaji ya nggak apa-apa ditinggikan, tapi kalau lagi sholat kalau bisa jangan, biar makmum melihat imam gitu ya. Minimalnya tidak melihat imam tapi melihat saf yang terakhir dari laki-laki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terkait dengan masbuk Ustaz. Ya. Kalau kita mengikuti imam, begitu masuk ternyata imamnya itu sudah sujud terakhir ya Ustaz. Nah, kita kan ikut setelah kabinet ihsan, kita mengikuti imam sujud terakhir. Nah, itu kita mengulang rakaat pertama atau mengurangi rakaat berikutnya Ustaz? Bahkan belum dapat satu rakaat. Kalau belum dapat satu rakaat berarti belum dapat rakaat. Kapan dapat rakaat? Ya tadi saya sudah jelaskan, dalam mazhab Syafi'i harus dapat Fatihah. Minimalnya di Maliki Yaumiddin. Kalau dalam mazhab yang lain maka di ruku itu dapat satu rakaat. Kalau dapat ruku berarti dapat satu rakaat. Kalau dapat sujud yang nggak dapat satu rakaat. Cuman bagaimanapun niat kita dalam sholat itu bukan mengejar rakaat, Bu, jangan salah. Kita sholat itu bukan mengejar rakaat. Kita sholat itu mengejar pahala. Nah, jadi walaupun kita tidak mendapatkan rakaat di sujud, kemudian kita ikut sujud, setiap gerakan sujud, bacaan, tasyahud sampai imam bangkit lagi itu dinilai pahala tuh. Kita kan lagi cari pahala di situ kan, cari keridhaan Allah dalam sholat. Karena ada orang yang awam yang tidak paham, dia dikiranya rugi kalau ikut sujud karena nggak dapat rakaat. Ditunggunya lah si imam itu bangkit, baru sudah bangkit baru takbir. Ya, karena kejahilan dia gitu kan. Makanya nggak seperti itu, takbir langsung sujud supaya dapat pahala juga dalam sujud. Nggak apa-apa. Itu yang harus dipahami. Jadi harus disempurnakan sholat, bukan dikurangi. Wallahu a'lam. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begini, kita tadinya kita udah sholat gitu, jadi kita lupa kita sholat lagi. Pas lagi sholat kita baru teringat, tadi saya sudah sholat. Baiknya kita putuskan di situ atau kita duduk sholat atau bagaimana? Ya kalau udah sholat batal sih. Walaupun baru. Ya karena kan ibu sholat sendiri. Lain kalau seandainya posisinya seperti tadi lagi jamaah atau memang disuruh menemani orang yang belum sholat, atau kasusnya seperti Mu'ad tadi jadikan imam gitu ya. Tapi kan posisi ibu ini lupa, padahal sudah sholat, karena lupa akhirnya sholat lagi. Pertanyaannya, dari mana dia ingat sholat? Itu saja kan gitu. Apakah ada yang mengingatkan suaminya, kau ini gimana? Tadi sholat kau sholat lagi? Nah, ya sudah, batalkan saja. Karena kalau dilanjutkan berarti sholat 2 kali yang tidak ada contohnya, masuk ke bid'ah nanti. Ya kan? Ya sudah, ditinggalkan saja. Wallahu a'lam. Ya, saya kira sudah siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.